Jawab salamnya lemes banget. Kayak orang puasa. Puasa ya? Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salamnya kenceng dan juga semangat, saya doain tahun depan dapat rezeki umroh, Bu. Amin. Utang-utangnya lunas. Amin. Tambah gede bayarnya ini. Bagaimana? Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi nikmatil iman wal islam wa bi nikmatil ukhuwah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama yang kami hormati tokoh masyarakat yang hadir di tengah-tengah kita, ada Bapak RW 010 Bapak Syarif serta jajaran, ada Bang Haji Soleh sahabat saya, dan beliau baru punya cucu ya, kita doakan cucunya sehat dan juga menjadi qurrata ayun serta bermanfaat untuk umat dan bangsa insyaallah. Dan juga di sebelah kiri saya ada Ustadz Fatul selaku Ketua Bidang Kaderisasi DPC PKS Pasar Minggu, dan juga ada Ibu LMK kita yang selalu semangat dan awet muda ya. Mudah-mudahan cucunya nambah, Bu ya. Amin. Jadi doain aja ya. Ibu Zainab serta jajaran dan juga para panitia, para pengurus DPR yang mewakili ketua DPR siapa ini, Bu? Iya, Bu Guru ya. Mana abinya mana nih? Ustaz Jilo. Ada acara mulu ya. Nggak pernah di rumah ya. Serta ibu-ibu sekalian dan adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar ibu-ibu? Ya. Udah nggak sabar nunggu beduk, Bu ya? Ya sama, Bu, sama Bang Soleh juga nih. Kalau perlu udah pukul beduk sekarang, Bu. Iya, saya Ahmad Rahmawan. Sore hari ini sangat bersyukur bisa bersilaturahmi dan juga bisa bertatap muka dengan adik-adik dalam acara DPR Pasar Minggu ya, santunan yatim dan duafa. Mudah-mudahan pertemuan ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita penyemangatan ya. Kita diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke bulan Ramadan kali ini. Kalau saya tanya ya, ini ada yang di depan saya namanya siapa nih? Cece. Oh, Cece. Cece udah berapa tahun puasa? Ya. Umurnya sekarang berapa? 11. Mulai puasa dari umur berapa? Dari umur 7 tahun. Dari 7 sampai 11 kira-kira udah 4 tahun. Kalau Bang Haji Soleh mungkin lain lagi ya, udah puasa yang ke 40 sekian Bang Haji. Udah ketahuan dah umurnya berapa dah. Atau Pak RW udah puasa yang ke 30 sekian ya. Jadi muda Pak RW ya. Seneng kan Pak RW. Atau Bu LMK ya, Bu Jenab ya. Kayaknya Bu Jenab baru 17 ya. Jadi masing-masing kita diberikan karunia oleh Allah. Salah satunya adalah dipanjangkan umur kita sehingga bisa merasakan nikmatnya bulan suci Ramadan. Kalau tadi ada yang 4 tahun berpuasa ya, setelah dia menyadari dan juga punya komitmen imanan wahtisaban ya, dengan iman dan tekad yang kuat untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, masa iya dari puluhan kali kita puasa tidak ada ampunan Allah yang kita raih ya. Karena apa? Karena nanti di akhirat ada pintu yang khusus untuk orang-orang yang rajin berpuasa, yaitu babul royan.
gitu ya. Jadi pintu-pintu Ar-Royan ini khusus untuk orang-orang yang rajin berpuasa. Dia manggil nanti ya, kalau kita mulai dari kecil rajin puasa sampai kita wafat bertemu Allah Subhanahu wa taala, ya mudah-mudahan Allah menerima puasa kita, itu insya Allah di akhirat kita dapat memasuki pintu surga melalui pintu orang-orang yang berpuasa. Maka jangan kecil hati. Mungkin di dunia ini kita diberi keterbatasan oleh Allah. Mungkin harta kita tidak banyak. Mungkin orang tua kita sudah berpulang ke rahmatullah, sudah wafat duluan ayah kita, ibu kita. Tetapi juga Rasulullah mengatakan nanti yang mudah masuk surga, ya, lebih dulu itu orang-orang yang Allah uji dengan berat, dan juga yang tidak memiliki banyak harta. Jadi kalau punya banyak harta, nanti di akhirat pertanyaannya dua. Benar, pertanyaannya banyak. Apa Bu pertanyaannya? Dari mana hartanya? Dipakai untuk apa? Ibu-ibu pernah belanja ke Alfamart atau Indomart ya? Atau toko lah gitu ya. Kalau belanjaannya banyak, lama kagak Bu di scan-nya? Itu perumpamaan paling mudah, bahwa kita kalau kita wafat ya, tidak ninggalin banyak harta, itu nanti hisabnya juga mudah. Kenapa? Karena pertanyaan Allah terkait dengan harta dua, dia dapatnya dari mana, terus dipakai buat apa. Ini kemarin di DPR lagi rame, ada harta 369 triliun. Coba tuh Pak RW, kalau dijajarin di RW 10 tuh isinya duit semua itu. Tapi itu ya diindikasikan akan bermasalah. Coba kalau ada orang ya yang memakai harta itu, entah 1 miliar, 2 miliar, 100 miliar, tentu nanti di akhirat juga dia ditanya. Malaikat kira-kira bisa dikibulin apa kagak Bu? Kagak. Karena nanti di akhirat ya lisan kita tidak bisa bicara. Kita tidak bisa bersaksi dengan mulut kita ya. Yang bersaksi adalah anggota tubuh kita. Jadi ibu-ibu sekalian dan adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita mensyukuri apa yang telah Allah berikan hingga hari ini ya. Itu kita teruslah bersyukur pada Allah. Karena apa? Karena itu adalah modal nanti kita ditambahkan nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita suuzon kepada Allah, berprasangka buruk kepada Allah, atau kufur nikmat. Allah sudah memberikan kita takaran rezeki, takdirnya adalah takdir yang terbaik. Apa yang kita miliki hari ini adalah sesuatu yang perlu kita syukuri, karena itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga bagi orang yang rajin berpuasa ya, adik-adik di sini, ya. Ini saya mau tanya nih, yang udah SMP ada gak di sini yang SMP? Ya. Ini Cece tadi SD ya. Nah, kalau lagi pulang sekolah nih, masuk ke rumah nggak ada orang nih ya, ada air es di kulkas, kira-kira diminum apa kagak? Nah, kenapa nggak mau minum? Padahal nggak ada yang lihat. Allah bisa lihat. Oh Masya Allah Pak RW, warganya mantep banget. Ini guru ngaji ini siapa nih? Ada Allah yang maha melihat gitu. Itulah nilai puasa. Kita kalau tidak mempertimbangkan, ini Allah lihat kagak ya gitu, itu niscaya ya semua kita ini ya akan minum, akan makan, kamar kunci selesai, sikat gigi lagi kan kagak ada yang tahu ya. Tinggal pura-pura lemes aja nyampe acara tempat sini kan. Tapi kita tidak memilih itu, karena ada nilai akidah di dalam puasa itu. Satu pesan bahwa Allah membersamai kita. Mungkin hari ini kita bukan orang yang berkelebihan harta, tapi kita punya harga diri, kita punya nilai, kita punya akidah. Pantang bagi kita mengambil punya orang lain. Karena apa? Allah maha melihat.
pantang bagi kita melanggar perintah Allah, walaupun kita seorang diri, ya. Karena seringkali kita dengan zaman now ini, ya, kehidupan materialisme yang luar biasa, ada ungkapan begini, ini yang merusak akidah ungkapan ini. Pak Ustadz, Bang Wawan, nyari yang halalnya aja susah, yang haram aja susah. Oh itu, mohon maaf kembali ya. Nyari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Ini merusak akidah kita. Jadi kita nanti mau menghalalkan segala cara, ya. Padahal kita telah ditempa melalui bulan suci Ramadan ini, salah satunya untuk qanaah, ya. Nanti ini buka, ada gak rezekinya di rumah? Ada. Masing-masing orang pasti punya membawa rezeki dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang buka bersama di sini minimal ditanggung oleh panitianya. Ya, benar panitia ya? Jangan kagak ditanggung ini. Oh, udah jam segini mau nyari di mana? Ya. Pasti ada rezekinya yang hadir di sini. Allah cukupkan. Maka kalau kita cukup dengan yang halal, kita berdoa, ya Allah, cukupkan hamba dengan yang halal dan jauhkan hamba dari yang haram. Maka seringkali kata Rasulullah, orang-orang yang fakir, yang miskin, dia masuk surganya 500 tahun lebih dulu daripada yang berpunya. Itu kabar baik dari Rasulullah SAW tentang orang yang diberi ujian dalam hal harta di dunia dan dia bersabar atas ujian itu, tapi dia 500 tahun lebih dulu. Wah, enak apa kagak? Itu janji Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak penting posisi kita hari ini, Allah lebihkan harta atau tidak. Yang paling penting, tiap waktu sholat kita datang menghadap Allah. Datang azan subuh, ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kita bangunin nih, kalau kita punya anak, kita bangunin anak kita. Ya, kita punya laki, bangunin laki kita. Gitu. Tiap waktu sholat cuma 5 waktu, ya. Sehari cuma 5 waktu. Ya. Kalau 5 waktu ini dijaga, nanti satu hari kita wafat, insya Allah. Ya, kalau ibu-ibu ya menjaga sholat 5 waktu, rajin saum Ramadan, ya tidak disebutkan saum Senin Kamis, ya tidak disebutkan rajin sholat sunnah, mentaati suaminya. Wafat, kata Rasul, boleh pilih 8 pintu surga, masuk dari yang mana aja, ya. Dan dia menjaga kehormatan dirinya. Ini memang tidak mudah, ya. Kalau sama laki bawaannya pengen ribut apa pengen sayang-sayangan, Bu? Ya, pengen sayang-sayangan ya, gitu. Kayak Bang Soleh nih, sayang-sayangan terus, kagak pernah ribut, ya. Harus romantis ya, iya Bu Jenab ya. Iya dah. Memang apa? Karena disitulah pintu surga kita. Kalau kita nih, nanti lain kali ada kajiannya lah ya. Tetapi secara umum, kalau muslimah, dia menjaga sholat 5 waktu, menjaga saum bulan Ramadan, mentaati suaminya, kemudian menjaga harga diri dan kehormatannya, wafat, ya misal nanti malam wafat kita, seorang dia muslimah menjalankan 4 tadi, kata Nabi, masuk dari pintu surga mana aja. Ngurus suami 1 orang apa 3 orang Bu suaminya? 1 kan ya? Gampang apa susah Bu ngurus 1 orang Bu? Gampang susah ya. Situlah seninya Peru ya. Iya, begitu juga laki ya. Ngurus 1 istri, ini gampang susah. Justru disitulah seninya. Ya. Lalu kemudian untuk adik-adik juga tingkatkan bagaimana kuantitas ibadah kita di bulan suci Ramadan ini, ya, tentang tilawah kita, ya. Siapa yang udah hatam hari ini? Ada gak? Udah hatam? Udah hatam bener? Saya kasih hadiah kalau udah hatam. Oh belum. Ini saya mau kasih hadiah nih Pero kalau udah ada yang hatam. Yang udah hatam Al-Quran dari puasa 1 Ramadan sampai sekarang nih, ada gak yang udah hatam? Kalau belum, nanti pulang manfaatkan waktu yang ada untuk tilawatil Quran. Karena kemarin kita sudah malam nuzulul Quran, ya. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan,
bahwa Allah menurunkan Al-Quran di bulan yang mulia ini, di bulan Ramadan, ya. Jadi kita perbanyak berinteraksi dengan Al-Quran, perbanyak interaksi dengan Al-Quran, dibaca Al-Qurannya, karena kelak nanti dia menjadi penerang kubur kita. Dia akan menerangi kubur kita, ya. Karena kalau dikubur kagak ada bu tempat nyewa lampu, ya. Ya udah dikubur, ditinggal aja udah, ya. Mau dia kaya, mau dia raja, ya, mau dia pejabat, sama, kagak ada nyewa petromak di dalam, kagak ada, gelap. Dia nanti datang yang menerangi, namanya amal soleh. Dia datang nanti yang menerangi kalau dia rajin baca Quran, terang kuburnya. Itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang yang berinteraksi dengan Al-Quran. Apalagi dia yang rajin baca surat Al-Mulk setiap malam, itu dalam hadis Nabi, ya, dijauhkan dari azab kubur, ya. Jadi baca tabarok, kalau orang sini bilang baca tabarok, ya. Itu rajin tuh, tiap malam baca tabarok, gitu kan, baca waqiah, baca yasin, karena ada keberkahan dari Al-Quran yang telah Allah turunkan kepada kita. Kalau kita nanti pulang habis sholat isya, sholat taraweh, lanjut lagi makan dulu, belum ngantuk, ngaji dah, ya. Habis sholat gak usah banyak, ya, 5 halaman. Habis sholat 5 halaman, habis sholat lagi 5 halaman, habis sholat lagi 5 halaman, gitu. Ntar insya Allah sampai akhir Ramadan tuh bisa hatam, ya, gitu. Kalau satu hari dia setiap habis sholat 5 halaman, 5 halaman, 5 halaman. Dan juga kita tentu dengan puasa ini menghadirkan kepedulian sosial, ya. Jadi soleh itu, puasa itu bukan hanya hablum minallah, ya, tetapi juga ada hablum minannas, ya. Ada kayak begini nih acara nih, ada santunan. Kenapa? Karena kita tahu rasanya perut kosong. Nah, apa bu? Rasanya perut kosong. Jadi semua muslim walaupun dia kaya raya, biar banyak durian di rumah, banyak kue, pagi, siang, sore, sampai maghrib dia nggak boleh makan. Biar dia tahu bahwa yang miskin, yang fakir, yang keterbatasan lainnya merasakan apa yang kita rasakan, sehingga dia rajin berbagi. Oh begini rasanya, nggak ada makanan, walaupun di rumahnya ada makanan banyak berlimpah, nggak boleh dimakan. Di situ Allah ingin titip pesan. Pesannya adalah bahwa kita jangan hanya merasa soleh sendiri, kenyang sendiri, ya. Bahwa ada masyarakat yang mungkin kekurangan, disitulah kita bantu. Ada harta kita, betul banyak harta kita, ada saldo dalam tabungan kita, tapi ingat ada juga hak orang lain di sana. Kalau kita tidak keluarkan dengan sesuai perintah Allah, nanti Allah keluarin dengan caranya. Ada yang dikasih sakit, kan keluar juga itu bu ya duit. Ada yang kehilangan ini, kehilangan itu, karena bukan hak kita, kita tahan, ya. Makanya ada zakat, ya, ada zakat mal, zakat fitrah. Itu kan khusus dengan interaksi kita dengan harta. Tidak bisa kita tahan harta itu untuk diri kita, ya. Harta itu juga akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia pegawai, dia punya gaji, nah, ada zakat profesi, gitu. Kita dikaruniakan rezeki oleh Allah, ya, kita harus berbagi. Kenapa? Karena zakat itu mensucikan, ya, mensucikan harta kita, ya. Sedekah itu menolak bala. Sedekah itu menambah rezeki, menambah keberkahan. Dan semua yang terkait dengan harta, tentulah tadi saya katakan bahwa yang punya harta nanti ditanya, lu di RW 10 banyak orang susah, lu pelit banget. Kalau bahasa Betawinya kira-kira begitu, ya. Nih dibantu dah, gitu. Ini di daerah Pasar Minggu ada orang keterbatasan, ya, sementara kita tidur kenyang. Itu pun juga nanti akan dimintai hisabnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditanya,
Kemarin lagi bulan Ramadan tahun 2023, tetangga kamu belum buka begitu ya, bukanya masih sedikit. Ya, padahal kamu orang yang berharta. Nah, itu ditanya juga. Ya, inilah kita momentum Ramadan, mudah-mudahan juga menciptakan, menghadirkan kesolehan pribadi sekaligus juga menghadirkan kesolehan sosial. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tarawihnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik yang lalu maupun yang akan datang dan yang hari ini kita perbuat. Dan kita semua memohon agar Allah memberikan gelar la'allakum tattaqun. Kita menjadi alumnus Ramadan dan kita menjadi orang-orang yang bertakwa sesuai tujuan dari puasa Ramadan ini, insyaallah. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi berkah untuk kita semua, menjadi berkah untuk warga RW 10 dan sekitarnya, dan juga Allah memberikan kebaikan untuk kehidupan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKS, Partai Keadilan Sejahtera.